Bertepuk tangan kita menaikkan lagu ini satu kali lagi, kita katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan. Roh Kudus tercurah di gereja. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini hari yang dijadikan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, penuhi umatnya, nyata kuasanya. Untuk jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau kembali menyanyikan lagu penyembahan kita untuk memuji Tuhan. Kita mau katakan kita tidak menyesal untuk mengikuti Yesus sepanjang hidup kita, karena kita tahu kita akan punya mahkota kehidupan yang sudah Tuhan persiapkan untuk kita. Kita naikkan pujian kita, mahkota kehidupan. Tak akan pernah kusesali. Tak akan pernah kusesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengiring-Mu Yesus. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Dengan lebih sungguh kita katakan, tidak akan kami sesali Tuhan untuk mengikuti-Mu seumur hidup. Takkan pernah ku sesali Mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus kami bayar Tuhan, berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan
pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan ku pegang teguh Tuhan, janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Untuk kehikmatan perjalanan ibadah kita, diberikan kesempatan bagi kita untuk menonaktifkan peralatan komunikasi kita. Dengan hormat, jemaat diundang untuk bangkit berdiri guna menyambut barisan prosesi pelayan ibadah. Jemaat yang dikasihi, jemaat dipersilakan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami mengucapkan selamat datang. Kehadiran saudara-saudari menyempurnakan sukacita kita. Di awal ibadah ini, mari kita mendengarkan berita tentang pelayanan gereja kita dan kehidupan gereja kita di dalam warta jemaat. Penekanan warta jemaat GBKP Runggun Bogor Barat, Minggu 16 Agustus 2026. Bidang koinonia permata akan dilaksanakan PA Permata pada hari Minggu, pada hari ini 16 Agustus 2026 pukul 10.00 WIB di Saung Antoikia. Kategorial Zaitun, PA Zaitun dilaksanakan pada hari Kamis 20 Agustus 2026 jam 9.30 WIB di Saung DUB Mbuah Page. Tuan rumah Nande Selviana Tarigan. Kesimpulan Pertua Emeritus Nande Risna Tarigan. Doa pagi selanjutnya dilaksanakan pada hari Sabtu 22 Agustus 2026 jam 7.00 WIB di ruang sermon GBKP Runggun Bogor Barat. Diharapkan partisipasi kehadiran jemaat di dalam doa pagi. Doa pagi dilaksanakan untuk semua jemaat GBKP Runggun Bogor Barat. Kategorial KKR, pada hari ini akan dilaksanakan Pekan Anak Remaja hari kedua di Rumah Pastori dimulai jam 10.00 WIB. Diharapkan kehadiran anak-anak kelas kecil, tanggung, dan remaja. Pembinaan warta gereja, warta kedua, pemberkatan perkawinan anak kita FX Galih Cahyo Dewanto Surbakti dan Anggela Ekin Aginta Berumani dilaksanakan pada hari Jumat 21 Agustus 2026 jam 17.00 WIB di GBKP Runggun Bogor Barat. Persiapan dilaksanakan pada hari Kamis 20 Agustus 2026 jam 17.00 WIB
di Gereja GBKP Runggun, Bogor Barat. Telah lahir bayi kembar perempuan di tengah-tengah keluarga saudara terkasih kita, Egia Ginting, sektor Sukadame, yang bernama Jesslyn Emerald Bru Ginting dan Beatrice Joyreina Bru Ginting. Jesslyn Emerald Bru Ginting saat ini dirawat di NICU RS Harapan Kita, dan adiknya Beatrice Joyreina Bru Ginting telah kembali ke rumah Bapa di surga pada umur 3 jam. Mari kita doakan agar keluarga tetap kuat, ibu segera pulih, dan tumbuh kembang anak kita Jesslyn semakin membaik. Bidang diakonia, karitatif. Pertama, memberikan kata penghiburan kepada keluarga Bapak Aneta Ginting, sektor Salabenda, dan Sabta Fernandes Ginting, anak kita permata, dilaksanakan pada hari Rabu 19 Agustus 2026 jam 19.30 WIB di Gereja GBKP Bogor Barat. Renungan akan dibawa oleh Pendeta Melda Brutarigan, STH, dan memberikan kata penghiburan mewakili Runggun, Diaken Johanna Brutarigan, dan mewakili kategorial Moria. 2. Telah kembali ke rumah Bapa di surga saudara terkasih kita Rosali Berukaban, Nandedeo Sebayang, Nora Diaken Emeritus Firmantas Bayang, anggota GBKP Runggun Depok Lenteng Agung, pada hari Kamis 9 Juli 2026 di RSUD Ciawi, dan telah dimakamkan pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di TPU Kampung Kandang. Telah kembali ke rumah Bapa di surga saudara terkasih kita Diaken Emeritus Firmantas Bayang, anggota GBKP Runggun Depok Lenteng Agung, pada hari Kamis 6 Agustus 2026 di Rumah Sakit UI Depok, dan telah dimakamkan pada hari Jumat 7 Agustus 2026 di TPU Kampung Kandang. Berkaitan dengan itu, kebaktian penghiburan tingkat klasis dilaksanakan pada hari Senin 17 Agustus 2026 jam 19.00 WIB di GBKP Runggun Depok Lenteng Agung, yang mewakili GBKP Runggun Bogor Barat, Pertua Diaken Sektor Semplak. Dari seksi kesehatan, pada hari ini donor darah rutin yang kita lakukan setiap 3 bulan sekali akan dilaksanakan mulai jam 9.00 sampai 12.00 WIB di ruang sermon Runggun Bogor Barat. Mari kita jemaat ikut berpartisipasi dalam donor darah ini. Sekretariat, pada kebaktian Minggu 16 Agustus 2026 pada hari ini, Pendeta Melda Brutarigan STH melayani ke GBKP Runggun Ciledug, yang melayani ke GBKP Runggun Bogor Barat pendeta kita, Pendeta Andreas Joseph Tarigan STH MDiv dari Runggun Pamulang. Selamat datang Pendeta. Majelis GBKP Runggun Bogor Barat mengucapkan selamat ulang tahun periode tanggal 10 sampai 16 Agustus 2026 seperti yang tertera pada lembar warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati dalam pertambahan usia Bapak Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran. Demikianlah penekanan warta jemaat pada kebaktian Minggu hari ini. Warta jemaat selengkapnya bisa kita baca di WA Group warga dan di sektor kita masing-masing. Pada kesempatan ini kami undang Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali berkebaktian di gereja kita ini untuk dapat datang ke depan memperkenalkan diri. Juga kepada keluarga terkasih kita, keluarga Bapak Egi Mani, diundang untuk dapat hadir ke depan ini memberikan undangan kepada jemaat. Dengan hormat kami persilakan.
Salam menjua-jua man batak krina. Sini amati kami kam runggun Majelis GBKP Bogor Runggun Bogor Barat. BGP ras man batak krina jemaat Runggun GBKP Bogor Barat. Ibas kesempatan anda kami ngundang kam krina ibas lakon pasu-pasu ibas tanggal 20 sada Agustus dari Jumat i gereja tenda anak kami giras memberi kami gali. Maka ngarap kami kerendu krina anggota GBKP Runggun Bogor Barat krina kita reh sada pelar robahan surat undangan ngomender dalen tapi entah lit silang ngasih ibas kamu ibas kesempatan ini katakan kami dalam undangan resmi ipesah kami mandukrina gelah baca kita ras-ras ikuti pemasun-masun bagai petenggungkan lakon adat sini lakukan di tanggal 22 Agustus 2026. Si barendam bes kami nari bujur bisa juga tambahin. Salam, selamat hari Minggu, menjuah-juah membantah gerina. Kami Aralbenda sebagai pihak laki-laki, sini laki, sadang dahine, kami simpau kalimbu benda, promenenda, egi, urugintik manek. Jadi undang kami kam gerina bagi kata kalimbu kami Aralbenda, ngomenda pedalan kami undangan, entah zasangkutna, tah lengah subas kam, endam kata ipesah kami mulih membantu gerina, diharapkan kami, meriah ukur kami ngalau-ngalau kerhendu kerina lako petunggung ngendahin tenda. Pemasun-masun bagi kata kalibu kami naik tanggal 20 sada hari Jumat tenda kerja adatna tanggal 22 ijam bursi malam. Belin pengaram kami maka rekam kerina lako petunggung ngendahin tenda raduras kita pagi jikir pulung. Benakan kerjenda agak lampas sitik. Gelah banci lampas dung. Saya perhitungkan jam 4 karing udung. Bujur rasmi jual membantah gerina. Selamat hari Minggu. Enda undangan membantah Runggun Bogor Barat. Jadi bujur men keluarga banci kam kundul. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menyaksikan dan menyimak video penjelasan, ajakan dan dorongan terkait kerja rani dari Ketua Runggun Bogor Barat. Shalom, menjua-jua, ngawan perpulungan, GBKP Bogor Barat, si kelingi Tuhan. Ujin simbelin si penangkiman Tuhan di bata, ija latar gejap ngoka sada tahun dekahna si bentasi kerja rani ibas Runggunta. Dan lain rekah engkat kamu kita kerja rani tahun enda. Kerja rani ema tanda pengatakan bujur kala Kristen. Kita kan Tuhan nggo masu-masu juma usaha ras pendahinta. Sekalian dah kita persengitika tole. Maka nggo seh paksana kita rebahan kerja rani tahun enda. Maka marilah si pesikap pusu rasu kurta guna ikut ibas kerja raninta enda. Mari sisahkan persembahan kerja raninta si merimna mantuhan ras silalit cacatna guna mendukung kegiatan ibas kerjanta. Aluna kan kerja rani berarti
kita nggondalankan perpadanan taman Tuhan tupung kita ingawankan. Maka ninta kita ngit nanggung tanggungan ta ibas GBKP enda. Harapan kami arah kerja rani enda. Iman kita semakin diteguhkan, kasih persaudaraan semakin erat, pelayanan gereja semakin berkembang, dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Kita sebagai warga GBKP Bogor Barat, akhirnya marilah kita berdoa agar seluruh rangkaian kerja rani tahun ini dapat berlangsung dengan baik, tertib, penuh sukacita, serta menjadi berkat bagi jemaat, masyarakat, dan kemuliaan bagi Tuhan. Burung merpati terbang ke taman, hinggap sejenak di dahan tanaman. Mari memberi dengan sukacita dan iman sebagai ucapan syukur atas anugerah Tuhan. Air mengalir menuju kali, ikan berenang dengan riang. Apa yang Tuhan beri hari demi hari, mari kita persembahkan dengan hati yang senang. Bujur menjua-jua kita kerina. Kita masuk kepada pengantar ibadah. Saudara dan saudari, Tuhan telah memberkati kita dalam kehidupan ini. Dia telah menyiapkan apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Dia telah memilih kita menjadi anak-anak-Nya. Tuhan menempatkan kita di negara ini yang menjadi rumah bagi kita di dunia ini dan sebagai tempat kita menjalani kehidupan sebagai orang Kristen. Tuhan memberikan pengetahuan kepada kita untuk melayani anak-anak Tuhan dan menjadi wakil Tuhan untuk menyampaikan dan melakukan keadilan bagi semua orang. Pemerintah bertugas menjadi pelayan Tuhan untuk menjalankan apa yang berkenan kepadanya. Untuk itu, Tuhan memanggil kita untuk masuk ke dalam ibadah ini untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk semua kasih dan berkat-Nya kepada kita, agar kita mampu hidup sebagai warga negara yang baik dan mendukung serta mendoakan pemerintah. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dalam Kidung Jemaat 322 bait 1, 2, dan 3. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang sedang berseri. Gembira sekali kulihat kembali terang mereka, dan Bapa di sorga, ya Bapakku juga hendak ku sembah. Syukur bagi Dia, Gembala setia yang jaga tetap. Anugerahnya jua hariku semua, terang dan gelap. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus, kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian. Amin. 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 Amin.
Koasio yang diambil daripada Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus tunduk kepada para penguasa yang di atasnya. Sebab tidak ada penguasa yang tidak berasal dari Allah. Para penguasa yang ada ditetapkan oleh Allah. Marilah kita memuji Tuhan atas firman-Nya melalui nyanyian Kidung Jemaat 7 ayat 1 dan 2. Tuhan kami puji, nama-Mu besar. Ya Bapa makhluk-Mu menyanyi bergemar. Langit buana laut bersyukur semua. Malaikat segenap memuji Dikau jua. Kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Para rasul di sorga kemuliaan-Mu, serta nabi dan martir mengagungkan-Mu. Gereja yang telah menang dan yang diperjuangkan, mengaku nama-Mu, madanya berkumandang. Terpuji rahmat-Mu di bawah dan di atas. Ya Bapa yang kekal, kasih-Mu tak terbatas. Jemaat yang terkasih, kami silakan duduk. Perbuatan Allah kepada manusia. Tuhan kita adalah Allah yang baik. Dia menjadikan dunia ini dengan kebaikan dan manusia diciptakannya sebagai puncak kebaikan Tuhan itu. Diangkatnya manusia menjadi temannya untuk menjaga dan memelihara dunia ini. Dia memberikan kepercayaan kepada kita untuk memimpin dunia ini, untuk menjalankan apa yang berkenan kepadanya. Terpujilah Tuhan karena kebaikan-Nya. Di tengah-tengah kehidupan bangsanya, Tuhan tetap bekerja memberikan kebaikan kepada bangsanya. Dia mengangkat imam-imam untuk memimpin umatnya. Dia memberikan hakim-hakim untuk berjuang membebaskan bangsanya. Dia mengangkat raja-raja untuk memimpin umatnya. Dan dia memilih dan menetapkan pemerintah-pemerintah untuk menjalankan apa yang berkenan kepadanya. Demikianlah Tuhan memperhatikan umatnya. Terpujilah Tuhan karena kebaikan-Nya. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 337 ayat 1 dan 3. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.
jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita mengambil saat teduh sebentar untuk kenyataan kehidupan orang Kristen di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita saat teduh untuk pengakuan dosa kita. Negara dipakai Tuhan sebagai pelayannya untuk bekerja melayani kita di negara ini. Bagaimana kita melihat negara kita ini? Kami mengaku ya Tuhan, kami tidak mengerti bahwa negara ini Engkau pakai menjadi jalan kepada kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki kepada kami. Negara ini dipakai Tuhan sebagai alatnya. Sebagai anak-anaknya kita harus taat kepada negara kita. Kami mengaku ya Tuhan, kami menganggap ketaatan kepada negara kami bukan tanggung jawab kami selaku anak-anak-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami agar mampu melihat bahwa negara adalah pelayan Tuhan. Kami menjadi sebuah percaya kami pada Tuhan di tengah-tengah negara kami. Mari kita mengaku salah dan dosa di kita kepada Tuhan dengan bernyanyi penambahan Kidung Jemaat nomor 151, 1, 2, dan 3. Ku
Jemaat yang terkasih, kami undang untuk berdiri. Mari kita mengakukan pengampunan dosa kita. Sebagai hamba Allah, saya menyampaikan firman-Nya kepada kita, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kedak kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Diambil dari Yesaya 1 ayat 18. Mari kita memuji Tuhan, karena dosa kita telah diampuninya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 355 ayat 1 dan 2. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai, marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai, mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Kami silakan duduk. Dengan hormat kami mengundang paduan suara Sora Pardis untuk memberikan pujian kepada Tuhan.
Terpuji nama Tuhan. Dari persembahan paduan suara Surapadis. Mari sekarang kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan bagian pertama, diambil dari 2 Samuel 23 ayat 1 sampai dengan 7. Perkataan terakhir Daud. Inilah perkataan terakhir Daud. Ucapan Daud bin Isai, ucapan orang yang ditinggikan, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaranku, firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, orang yang memerintah manusia dengan adil, yang memerintah dengan takut akan Allah. Ia seperti terang pagi ketika matahari terbit, di pagi tak berawan. Oleh sinar sesudah hujan rumput keluar dari tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia mengadakan perjanjian abadi denganku, semua dijabarkan dan terjamin. Suatu perjanjian kekal teratur dengan segala-galanya dan terjamin. Sebab seluruh keselamatan dan cita-citaku, bukankah Dia yang membuatnya bersemi? Tetapi orang yang durjana semuanya seperti duri yang tercampak dan sesungguhnya tidak dapat diambil dengan tangan. Orang yang menyentuh mereka harus memperlengkapi diri dengan sebatang besi atau gagang tombak, mereka akan terbakar habis di tempat. Demikian pembacaan firman Tuhan bagian pertama. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, sebelum kita membaca firman Tuhan secara bersama yang menjadi nats khotbah dalam ibadah minggu ini, mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah Bapa kami di dalam nama Yesus, oleh karena Tuhan telah mempersekutukan jemaat-Mu bersama dengan majelis di tengah-tengah gereja-Mu di tempat ini. Kami rindu Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga rindu lawatan Tuhan lewat firman-Mu. Berkatilah kami sekalian, terkhusus penuhilah jemaat-Mu dengan Roh Kudus ketika dalam urapan-Mu Engkau memberi kesempatan bagi hamba-Mu untuk menabur firman-Mu. Kami boleh bersama-sama menerima dan mengerti akan firman Tuhan. Hati kami telah siap sedia. Berfirmanlah ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama membuka Alkitab, firman Tuhan yang menjadi nats khotbah dalam ibadah minggu ini, terambil dari kitab 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Kita membaca secara responsoria. Amin.
Saya akan membacakan ayat yang bernomorkan ganjil. Bapak Ibu sekalian membacakan ayat yang bernomorkan genap. Ayat 13, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada gubernur-gubernur yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan memuji orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan, melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dari ketiga perikop baik invokasio, pembacaan yang pertama, dan Natsotbas, GBKP gereja kita mengangkat satu tema yang luar biasa. Hidup seperti hamba Tuhan. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa ya. Puji Tuhan. Dan saya berharap kabar luar biasa itu ya semuanya positif adanya. Amin. Ya. Hari ini lewat firman Tuhan ya mengingatkan kita sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Yesus ya, menjadi Kristen, menjadi orang percaya bukan hanya sekedar rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin berdoa, atau sebatas kemampuan seberapa banyak mengetahui firman Tuhan. Tetapi hari ini lewat firman Tuhan, kita diingatkan bahwa sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, iman kita harus terlihat dari cara kita menjalani kehidupan sehari-hari. Entah itu dalam keluarga, iman kita itu harus kelihatan. Entah itu dalam pekerjaan, entah itu dalam gereja, dan dalam kehidupan masyarakat. Nah, iman adalah indikator atau bukti bahwa seseorang itu adalah orang Kristen atau orang percaya. Jadi yang saya maksudkan, iman itu harus terlihat dalam keluarga. Yang dimaksudkan keluarga adalah keluarga Kristen. Untuk itu saudara-saudara, jikalau diperkatakan bahwa keluarga Kristen itu, ya kalau saya katakan tidak ada lagi pertengkaran, ya itu mungkin agak sulit. Tetapi pertengkaran itu minim dan pertengkaran itu membawa keluarga itu dan seisi keluarga itu lebih dewasa. Nah, demikian di gereja. Jikalau jemaat bersama dengan majelis mendasari gereja itu, kehadirannya dalam gereja itu dasar iman, maka gereja itu tidak akan pernah berkonflik. Nah, demikian juga dalam pekerjaan dan masyarakat. Nah, inilah yang mau ditekankan Petrus kepada jemaat yang menerima surat ini. Dan saudara-saudara, jemaat yang menerima surat ini
hidup sebagai perantau, hidup sebagai pendatang di tengah masyarakat ya, yang sulit untuk menerima keadaan bahkan iman daripada jemaat. Dalam tekanan yang sedemikian rupa beratnya, ya, Petrus menasihati mereka supaya tetap menunjukkan iman. Nah, segala sesuatu perbuatan kita yang didasari oleh iman akan baik adanya. Amin. Salah satu bentuknya, ya Petrus katakan, sekalipun dalam tekanan, dalam pergumulan, hiduplah seperti hamba Tuhan. Nah, ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, bagaimana yang dimaksudkan Petrus? Nah, hidup sebagai hamba Allah. Nah, hamba Allah sudah pasti tunduk kepada aturan yang baik. Nah, tunduklah karena Allah. Jadi dasar Petrus mengatakan kepada jemaat, tunduk oleh karena Allah. Inilah alasan untuk tunduk kepada semua lembaga manusia. Ketundukan yang dimaksudkan Petrus bukanlah ketaatan buta terhadap segala sesuatu. Dasarnya adalah karena Allah. Artinya orang percaya menghormati aturan pemerintah selama tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Orang percaya harus menyampaikan tanggung jawabnya kepada pemerintah atau penguasa. Entah itu pemimpin itu benar atau tidak, tetapi tanggung jawab sebagai warga. Luar biasa kita sebagai anak-anak Tuhan Bapak Ibu. Karena kita punya dua kewarganegaraan. Satu, karena saya dan Bapak Ibu berada di negara Indonesia. Kita adalah warga kenegaraan Indonesia. Dan karena kita percaya kepada Tuhan Allah kita, Gusti Allah, kita adalah warga kerajaan sorga. Amin. Amin. Iya. Mengapa Petrus mengatakan demikian? Tunduklah karena Allah. Nah, karena kehidupan kita itu merupakan kesaksian. Nah, kehidupan kita merupakan kesaksian. Nah, tidak mungkin kita mengatakan bahwa aku mengasihi Tuhan, tetapi hidup kita tidak pernah tertib, tidak menghormati sesama, dan mengabaikan tanggung jawab sebagai warga. Menjadi hamba Tuhan berarti menyadari bahwa dimanapun kita berada, kita membawa nama Tuhan. Supaya kita bisa menjadi kesaksian dalam kehidupan kita. Kita harus mengubah atau mengikis karakter duniawi yang sudah sempat melekat dalam diri kita. Nah, karakter dunia. Dan Yesus telah mengikis karakter dunia yang sempat melekat pada diri kita lewat salib. Nah, untuk itu Bapak Ibu, karakter jemaat, karakter orang percaya, saya selalu katakan adalah karakter sorgawi. Nah, ya, harus melekat dalam tubuh kita. Jikalau karakter sorgawi melekat dalam tubuh kita, tangan kita menjadi kesaksian bagi Tuhan. Mulut kita menjadi kesaksian bagi Tuhan. Nah,
semua tubuh kita menjadi kesaksian bagi Tuhan. Nah, jangan seperti anak kampung saya. Nah, anak kampung saya dari Pernantin. Ada anak Pernantin? Ada anak Pernantin di sini? Tidak ada ya? Iya. Anak Penampen ada? Tidak ada juga ya? Iya. Yang lebih parah kampung saya dari Penampen begitu. Nah, jadi makanya hanya di kampung saya ada istilah. Kalau dalam bahasa Karonya, ya ulah bagi kereta Penampen. Nah, Bapak Ibu tahu kereta Penampen, Nalau Permata yang dimasukkan kereta Penampen itu bukan kereta di Bogor atau kereta di Jawa, tidak. Kereta yang dimasukkan sepeda motor begitu. Nah, ulah bagi kereta Penampen katanya. Kereta Penampen ngopi matekan kunci kontak nih, gebuk dengan lalap knalpot nih. Kereta Penampen. Nah, kalau menjadi orang Kristen tidak demikian lagi Bapak Ibu. Ya saya percaya Moria, Runggun, Bogor Barat tidak demikian adanya. Ya Mamrea, ya cerewetnya di rumah sudah terkikis, amin. Permata, amin. Amin, iya. Ulah mendak mata, mendak tan, membegi, mendak babah, ninamin, begi ya. Nah, nembah tena. Perbulangan yang tabah dengan perngorok ni, maka ada kam nikapkan sarapan epe, belang epe, labolit artinya speaker na belange tapi megang sorana, la tena malam entabah pertunduh perbulangan na, lit bagi Moria pendeta ni, Moria lang Pernanden belala dengar, bagi yo, peng peng ni naji belange. Iya, mungker perbulangan ini segat tena begitu. Seharusnya Bapak Ibu ketika suami dari Bapak Ibu mendengkur, iya oh haleluya puji Tuhan. Berarti dia masih menikmati istirahat tidurnya. Begitu. Nah, iya. Ini yang dimaksudkan hidup kita menjadi kesaksian. Masih banyak. Konon katanya diberi gelar Pernanden di GBKP, diberi gelar Moria. Tapi perilaku masih banyak tidak seperti Moria. Nah, makanya ya apa namanya ini, bibir, ya, biasa mulut yang bisa ngomong. Tapi ada gereja-gereja ya, dan di GBKP juga, tangannya juga bisa ngomong. Bibirnya ya bisa memberi isyarat ke orang lain. Begitu. Nah, gimana maksud saya? Sering sekali dalam ibadah itu terganggu oleh karena Pernanden. Ya saya pernah sekali ya melihat dalam satu ibadah yang saya layani dan itu jemaat besar begitu. Nah, ada seorang Moria, ya. Saya tanya, apakah selama ini Moria yang telat datang ke gereja? Kalau telat biar saya nanti hampiri, saya ngomong, saya bilang sama majelis setelah selesai ibadah. Majelis katakan tidak pendeta, baru kali ini dia telat gereja. Itu Moria paling rajin katanya kan. Pas saya memimpin ibadah begitu kan. Kebetulan dia telat begitu. Nah biasalah dia mampu membeli sepatu hak. Sepatu hak itu suaranya kalau telat tak, tek, tak, tak katanya gitu. Ya kan. Nah dia sudah berusaha untuk melangkahkan kakinya sepelan mungkin. Tetapi karena gereja itu hening dan punya pengedap suara, sekalipun pelan, suara itu di dalam ruangan kedengaran besar. Dan kebetulan
Ya, Fernanden yang di depan menoleh ke belakang. Dia menoleh ke belakang, lalu dia memberi isyarat, tangannya berbicara kepada sampingnya. Gitu. Datang kata sampingnya, Kai. Kai. Kan? Dia mengisyaratkan, lihat ke belakang, ke samping. Dan ya, sebelahnya juga ya, menuruti isyarat itu, dia melihat. Kain katanya kan, maksudnya kenapa gitu ya kan. Lah matching nih. Maksudnya pakaian yang dipakai oleh Moria yang telat tadi tidak matching. Nah, apa masalahnya Bapak Ibu? Kai masalah Moria matching lah matching gitu. Nah, dia tidak minta uang Moria untuk membelinya. Dia tidak suruh Moria untuk pakainya, dia pakai sendiri. Nah, kita merasa terganggu. Ini persoalan yang sering terjadi dalam kehidupan. Iya. Tapi kalau dikatakan Moria tidak ada lagi, Gerunggun Bogor Barat. Tidak ada demikian, amin. Iya, menjadi kesaksian. Nggak matching katanya, bajunya sama roknya, kebayanya sama roknya. Tetapi bagi yang memakai itu, iya dia memakai dengan nyaman. Oh puji Tuhan, begitu. Iya, jangan katakan nggak matching begitu, ya. Sebab inilah kehendak Tuhan, kata Petrus. Nah, hidup kita menjadi kesaksian supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Petrus mengatakan orang yang kegemarannya ya tidak memuliakan Tuhan itu orang bodoh. Nah, luar biasa Petrus. Nah, orang bodoh. Jadi apa pagilit dekam teman ta la bawa arah perbahanan na la bawa arah kehadiran na bas gereja mempermuliakan Tuhan maka kalau motu untuk itu orang bodoh kita tidak perlu menanggapi Bapak Ibu sehingga firman Tuhan ya Yesus mengatakan ya ulah ya lawan si jahat alu kejahatan. Jangan lawan kejahatan dengan kejahatan. Tetapi lawanlah dengan kebaikan begitu. Nah, perkataan bodoh tapi lebih tegas lagi jikalau kita membaca dalam Ayub 2. Ayub 2 memperkatakan kepada istrinya, hentikan omonganmu yang gila itu. Beberapa minggu lalu itu menjadi bahan PA Moria. Amin, Moria. Nah, Ayub mengatakan bahwa perkataan yang tidak membawa menjadi kesaksian bagi Tuhan itu perkataan gila. Jadi saya katakan kepada Moria, kalau orang gila di jalan sana, engkau mau tanggapi berarti engkau juga sama dengan orang gila, saya bilang. Jadi jangan pernah kita mau sama seperti orang gila. Nah, karena dalam konteks ini orang Kristen saat itu difitnah. Ya, mungkin dalam kehidupan kita juga kita diperhadapkan, pernah diperhadapkan atau sedang diperhadapkan, difitnah, disalahpahami, bahkan diperlakukan tidak adil. Namun Petrus tidak mengajarkan kejahatan dengan kejahatan. Tetapi luar biasa jawaban yang diberikan oleh Petrus. Kehidupan orang Kristen adalah perbuatan baik. Gitu. Nah, Petrus mengajak jemaat supaya tetap mengendalikan apa yang diperkatakan orang tentang kita. Ya.
kendalikanlah dirimu oleh imanmu. Sehingga Bapak Ibu, saya dalam pelayanan, dalam kehidupan saya tidak pernah mengedepankan apa kata orang. Tapi apa kata Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya kedepankan. Untuk itu saya tidak pernah merespon perkataan orang yang tidak baik. Apa kata orang terhadap saya. Selagi saya melakukan yang benar di hadapan Tuhan, saya tidak pernah tanggapi. Ya begitu. Karena saya tahu menghidupi kehidupan saya sebagai anak Tuhan. Begitu, itu yang luar biasanya. Nah, maka lu teman kurubat begitu ya. Nah, ketika orang mengkata-katai saya, oh berarti kau orang bodoh dalam hati saya. Kau orang gila. Ya, saya menghindar. Begitu, Moria, amin. Iya. Jangan pula bawa dalam tangisan. Tundukin Pak. Aku nih cedagel pusuku bandanesia nuah turang nuah naka. Sada mergakan perbulangan naras pernanden sinakitienda deh. Maka kula neli gereja nina. Ngenen ayo udah mutah te kunina. Isi bodoh hekam. Begitu. Karena kita datang ke gereja bukan untuk seseorang. Kita melakukan yang baik bukan untuk seorang. Rasul Paulus katakan dalam Kolose 3 ayat 2. Kolose 23 ayat 2. Apapun yang engkau perbuat, lakukanlah seperti engkau melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Iya, begitu Bapak Ibu. Nah, hamba Tuhan merdeka, tetapi tidak hidup sesuka hati. Mengapa saya katakan kita merdeka? Karena Kristus telah memerdekakan kita. Jadi kita adalah orang yang merdeka. Pertama sekali kita merdeka sebagai warga kerajaan Allah. Dan ketika kita hidup dalam warga kerajaan di dunia, terkhusus di tengah-tengah negara kita, Petrus mengajak kita untuk memperlihatkan bahwa kita adalah orang merdeka. Begitu. Nah, namun kemerdekaan kita bukan berarti saya bebas melakukan apa saja. Saya bebas mengikuti apa saja. Nah, hiduplah sebagai orang merdeka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hamba Allah tidak dipahami di sini Bapak Ibu sebagai pendeta, pertua, diaken, atau pengurus kategorial. Petrus mengatakan jemaat itu adalah hamba Allah. Nah, hamba Allah. Nah, karena itu pertanyaan bagi kita sebagai seorang hamba Allah bukan terutama apa yang saya inginkan, melainkan apa yang Tuhan kehendaki dari saya. Nah, kalau dalam bahasa Karo hamba itu juak-juak begitu. Ngerti permata juak-juak? Itu sama dengan hamba. Kalau dalam bahasa populernya itu sama dengan pelayan. Semua orang Kristen adalah pelayan di hadapan Tuhan. Bukan saja pelayan yang dikatakan pendeta, pertua diaken, dan pengurus kategorial. Engkau mamre, engkau pelayan di tengah-tengah keluargamu, sekalipun engkau diberi gelar sebagai imam. Imam yang melayani seisi keluarga. Nah, untuk itu sebagai kaum bapak atau mamre itu di keluarga juga melayani. Begitu. Bahasa pelayanan terlihat setiap dari ucapan kita. Begitu. Ini yang Tuhan kehendaki dari hidup kita. Baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam penggunaan uang. Halo, Permata. Saya kemarin ada diskusi dengan sebuah perusahaan. Nah, kebetulan di perusahaan itu saya dimintakan untuk memimpin ibadah. Karena karyawannya di sana masih banyak muda-mudi. Ya.
Dan itu HRD-nya mengatakan, inilah kebiasaan karyawan pekerja yang sekarang Pak Pendeta katanya. Gajinya ya memang UMR ya, UMR DKI 5,7 miliar, 7 juta ya. Ya, 5,7 juta ke 6 juta. Tetapi dia bilang, ini karyawan rata-rata ya alat komunikasinya iPhone. Nah, ya saya setiap dikatakan ya iPhone 18, 17, iPhone yang paling murah itu 16 juta, 18 juta. iPhone terakhir ya 25 juta. Langsung saya cek ke counter begitu ya. Nah, jadi maksudnya karyawan itu ya beli iPhone dengan kredit. Jadi hasil kerjanya tidak ada lagi tabungan begitu. Gaji 6 juta ya, kredit iPhone 1 juta sekian. Ya, biaya hidup sekian, uang kos sekian, tabungan nil. Jadi firman Tuhan mengatakan menjadi kesaksian bagi kita kalau ya orang Kristen itu, anak-anak Tuhan itu pintar-pintar. Dia tahu apa kegunaannya alat digital itu atau phone itu. Bapak Ibu, Permata secara khusus. Ya apalagi masih mahasiswa tidak perlu beli iPhone 18. Itu 25 juta. Jangan menyusahi orang tua. Amin Permata. Iya, cukup beli Vivo, Redmi. Yang penting bisa ya mengaplikasi Chat GPT. Ya. Cukup. Ya. WA-an. Ya. Ini Instagram, Facebook, itu juga bisa kok. Bukan perlu gagah-gagahan. Demikian maksud saya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen dalam penggunaan uang yang saya maksudkan. Hormatilah semua orang. Nah, mengapa Petrus mengatakan hormatilah semua orang? Karena bagi Petrus dan demikian adanya semua orang itu adalah ciptaan Tuhan. Tidak ada orang ciptaan lain. Lali jelma begun ciptakan sa elang hamin peli jelma begun begiya tapi labo ya ciptakan Tuhan. Nah maka bagi kata kundali seperti yang saya katakan tadi, adili jelma begun olah kita ngit begun bila perlu kita dipanggil untuk melepaskan dia ya dari cengkraman begu. Itu nikmatnya menjadi orang Kristen begitu. Setiap manusia berharga di hadapan Tuhan. Hormatilah. Baik dia kaya, miskin, punya jabatan, punya harta banyak atau tidak. Hormati dia. Karena dia sama dengan kita, ciptaan Tuhan. Takutlah akan Tuhan, kata Petrus. Penghormatan yang tertinggi bagi Tuhan. Bukti kita takut kepada Tuhan. Ciptaan Tuhan yang lain juga kita hormati. Hormatilah Raja. Nah ini memang dalam dilema ketika konteks kita diperhadapkan seperti saat ini. Tapi hormatilah pemerintah. Pemerintah. Karena Petrus katakan pemerintah itu ada oleh karena Tuhan juga. Nah, bagaimana bukti menghormati pemerintah? Salah satu dengan mensapatkan pemerintah. Nah, aku lu begitu ku Prabowo. Lang. Tapi ku totoken bagi iya. Aku melalang lu begitu ku menteri. Tapi ku totoken gelahna payo iban Tuhan. Ketika kita mengangkat doa, biarkan doa kita ya ke Tuhan itu Tuhan yang bekerja,
Tuhan yang berkarya. Anggota DPR ni lu tiku bagi. Ngerana ingin ja, tapi ku totokan bagi ya. Makalah tiku nembah. Ku totokan. Ubahkan dia Tuhan. Kalau orang ngerana ngenca bagi ya. Dakam ta boh ngeluh. Dalam kehidupan kita, kalau kita mampu ya mengelola hati dan pikiran kita, hidup sebagai warga kerajaan Allah dimanapun, damai sejahtera. Nah, damai sejahtera. Metu kami mamre, metu kami. Adilu tenu teman nembok, entah dalani kegeluh neda. Nah, entah aku li rumahku Bogor, dari IP biah dekam. Adilit teku nembah jelme dekam. Pagi ku Bogor lah jah totokan teku dongur totoi dekam. Lekang tajah rambutan ta sangan rebuai. Lapi pagi aku Bogor apa yang ladang pendeta itu saja drama ga buat itu saja begitu ya. Lit pitu batang. Mana ku ji kesurban nora dekam ku putik yang belum gadung ban Cina serai. Iya. Tutungka ikan keraheje dekam, kupantuh batang lekang dekam, bek na nina, dung mana tunduh aku, dah juga dulu sehat, lu jadi kurunku, begitu, dulu ngilas yakap dekam, naik asam lambung, berkat ke rumah sakit, iya, opname na dokter, iya, adi BPJS, latih kaban BPJS. Adi uang pribadi dekam berat kang darat begitu ya. Mankai itu maksud saya. Sebagai orang merdeka itu mampu mengelola pikirannya sehingga hidupnya menjadi kesaksian bagi Tuhan. Sekalipun pemimpin kita belum ya, saya katakan bukan tidak, belum seperti yang kita harapkan. Tapi tanggung jawab kita, pajak kita harus kita bayar Bapak Ibu. Aturan negara kita jalani, kita taati. Sekalipun mereka tidak mentaati, orang Kristen harus mentaati. Dalam segala aspek aturan yang ada, harus kita taati. Itulah kelebihan kita. Hidup kita menjadi kesaksian bagi para pemimpin, bagi negara, bagi orang lain. Ulu akadakam, mobil mewah, nggak lari pajak panganinang ni duga bagi ya. Galari pajak nu soal panganina yang cemetosa, totokan mantuan. Karena itu Bapak Ibu melalui 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17 kita dipanggil tunduk kepada aturan yang baik karena Tuhan. Ya. Menjawab tuduhan dan kejahatan dengan perbuatan baik, menggunakan kemerdekaan untuk melayani Tuhan, bukan untuk hidup sesuka hati. Menghormati semua orang, mengasihi saudara seiman dan orang lain, dan takut akan Tuhan. Sebelum closing statement dari Natsotbah ini, terkhusus bagi para pengurus gereja, para pelayan gereja. Nah, para pelayan gereja, pendeta, pertua diaken, pengurus kategorial harus mampu memerdekakan jemaat di tengah-tengah gereja sebagai warga kerajaan Allah. Ulaka rekitekan pandita putu dia akan dekam latih kap jemaat di rukur. Etik mengatakan kampe jemaat merdekakanlah penditandu pertua dia kendu bagai pengurus kategorial selit dengan mendukung dan mendoakan mereka supaya juga mereka merdeka dalam pelayanan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih oleh sapaan firman-Mu, ya Tuhan. Ajarlah kami hidup sebagai hamba-Mu yang setia. Berikan kami kerendahan hati untuk menghormati sesama. Mampukan kami untuk senantiasa taat dalam melakukan yang benar, dalam keberanian untuk tetap berbuat baik
dan dalam hikmat menggunakan kemerdekaan kami untuk memuliakan-Mu. Kiranya melalui kehidupan kami, nama Tuhan semakin dikenal dan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengaku akan iman percaya kita dengan mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilahkan kembali duduk. Kini tiba saatnya kita memberi persembahan syukur kita. Firman Tuhan yang menjadi dasar kita menyampaikan persembahan pengucapan syukur kepada Tuhan, sebagaimana tertulis dalam Mazmur 40 ayat 6. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allah, Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Sembari kita memberi persembahan syukur kita angkat pujian dengan menyanyikan PKJ bait 153, bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Pergunakan
seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, ya Tuhan Yesus. Oleh karena pertolongan-Mu bagi semua majelis dan anak-anak Tuhan yang telah ambil bagian dalam pelayanan ibadah minggu di Runggun GBKP Bogor Barat pagi hari ini. Semua boleh berjalan dengan baik. Kiranya Engkau memberkati para pelayan kebaktian. Demikian juga kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kegiatan gereja sepekan telah terlaksana dengan baik. Untuk itu hamba-Mu memohon, mampukanlah para majelis, para pengurus kategorial dan pengurus PJJ dan unit pelayanan yang ada untuk melaksanakan pelayanan, kegiatan pelayanan sepekan ke depan. Diberkatilah PA-PA yang ada, diberkatilah PJJ beserta dengan tuan rumah yang bersukacita menjadikan rumahnya menjadi tempat kegiatan gereja Tuhan. Bapa Surgawi, hamba-Mu juga mendoakan rencana ibadah penghiburan yang akan dilaksanakan tanggal 21 tanggal 19 Agustus jam 19.30 buat keluarga Bapak Aneta Pelawi dan Sabta Fernandes Ginting. Tuhan, Engkau berkati para hamba-Mu, para pelayan yang ambil bagian dalam ibadah penghiburan dan lewat ibadah ini juga. Keluarga Bapak Aneta Pelawi dan Fernandes Ginting semakin dikuatkan dan semakin dihiburkan. Demikian juga pelaksanaan ibadah penghiburan yang dilakukan secara klasis di tengah-tengah gereja Tuhan di Runggun, Depok, Lenteng Agung oleh beberapa waktu yang lalu. Kedua hamba-Mu telah Engkau ambil napas kehidupan dari tubuh mereka lewat penghiburan yang dilaksanakan secara klasis. Biarlah Tuhan keluarga yang ditinggalkan semakin dikuatkan, semakin dihiburkan. Terima kasih Bapa. Diberkati Runggun seklasis Jakarta, Kalimantan. Demikian juga BP Klasis, terkhusus Runggun, Bogor Barat. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu mendoakan rencana pemberkatan perkawinan Galih Cahyo Dewanto Surbakti dan Angela Eki Naginta Brumanik yang akan dilaksanakan tanggal 21 Agustus di Gereja GBKP Runggun Bogor Barat.
persiapan atau JR tanggal 20 Agustus. Bapa, semua yang terlibat dalam JR dan dalam pemberkatan, Engkau penuhi dengan roh-Mu sehingga mereka boleh melayani dengan baik. Dan kedua anak-Mu, Engkau juga teguhkan hatinya, Engkau hantarkan ia dalam pemberkatan perkawinan mereka. Kedua belah pihak keluarga dan keluarga besar, Engkau juga berkati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan di tengah syukur kami juga ada merasakan duka cita. Oleh karena Engkau telah menganugerahkan dua anak terlahir ke tengah-tengah keluarga Egia Ginting yang bernama Jesslyn Emerald Bru Ginting dan Beatrix Joreina Bru Ginting. Sungguh mereka bersuka cita atas kelahiran kedua anak yang kembar. Tapi ya Tuhan, salah satu dari anak yang kembar, Beatrix Joreina Bru Ginting, dalam hitungan jam Engkau telah mengambil napas kehidupan dari tubuhnya. Tuhan, kuatkan keluarga, teguhkan hatinya. Inilah firman-Mu, seperti yang dikatakan Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Hidup kami adalah milik-Mu. Tuhan, Jessin Emerald Bru Ginting saat ini juga masih dirawat di ruang NICU, Rumah Sakit Harapan kita. Ya Tuhan Yesus, Engkau sayang, Engkau menyayangi anak-anak sekalipun balita. Nyatakan kasih-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Biarlah ya Tuhan, Jesslyn Emerald Bru Ginting semakin pulih sehingga boleh keluar dari perawatan rumah sakit kembali ke rumah. Dan ibu yang melahirkan juga Engkau berkati. Ya Bapa, supaya pasca ia melahirkan, ia semakin dikuatkan. Dan keluarga ini Tuhan topang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Hamba-Mu juga mendoakan Jemaat GBKP Runggun Bogor Barat. Bapa, Engkau berkati, biarlah mereka bertumbuh secara iman dan membuahkan buah iman. Engkau melihat kehidupan dan keluarga mereka, diberkatilah mereka. Bersama-sama dengan majelis, Engkau berkati profesi mereka. Entah itu sebagai PNS, pegawai swasta, BUMN, entah itu pengusaha, pedagang, bahkan sopir sekalipun, semua itu adalah pekerjaan yang mulia di hadapan Tuhan. Pakai itu menjadi saluran berkat Tuhan seperti air yang mengalir, tidak pernah berhenti ke tengah-tengah keluarga jemaat-Mu di GBKP Bogor Barat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga mendoakan saudara-saudari kami yang berulang tahun kelahiran periode 10-16 Agustus. Emanuela Ripka Arsinal Salbru Sebayang, Arus Malam Bru Sembiring, Arianto Ketaran, Rusdi Tarigan, Widianta Bru Stepu, Herlina Bru Pranginangin, Rinteta Bru Tarigan, Satria Putra Tarigan, Melisa Bru Stepu, Bagedina Bru Tarigan, Karen Surbakti, Leonardo Bangun, Arta Tirani Bru Singarimbun, Putri Regina Bru Ginting, Rian Fandli Sitepu. Terima kasih Tuhan. Engkau telah tambahkan umur bagi saudara-saudari kami. Bertambah-tambahlah kesehatan mereka, bertambah-tambahlah sukacita mereka, bertambah-tambah berkat-Mu bagi mereka. Sehingga mereka dimampukan
untuk menyaksikan segala perbuatan Tuhan yang baik dan mereka pakai hidup mereka untuk memuliakan Tuhan. Diberkatilah mereka dalam menjalani hari-hari di hari tahun yang Tuhan tambahkan bagi mereka. Bangsa negara kami mendoakan, biarlah Tuhan Engkau mengurangi para pemimpin negara kami, baik mulai dari presiden sampai kepada pemerintahan di tingkat daerah. Biarlah Bapa, oleh karena urapan-Mu, mereka tahu melaksanakan tugas mereka dengan baik demi kesejahteraan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terkhusus para pemimpin pemerintahan, daerah di mana gereja-Mu berdiri, Engkau juga berkati, supaya mereka juga mampu menyatakan keadilan, kebebasan bagi kami warga gereja untuk beribadah dan membangun rumah ibadah. Tolonglah ya Tuhan, Engkau lawat mereka. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang sakit Engkau pulihkan, jemaat yang bergumul Tuhan topang. Gereja-gereja-Mu juga Engkau memberkati. Para pelayan-pelayan di tengah-tengah gereja-Mu, Tuhan urapi sekalian. Inilah syafaat kami ya Bapa. Kami percaya bahwa Engkau Allah kami, Tuhan kami Yesus, mendengar doa syafaat kami. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengucapkan tekad kita. Tuhan memberkati kamu, Dia mengasihi kamu, dan memberikan negara untuk tempat tinggalmu, dan untuk melihat kehendak Tuhan. Dengan demikian, apakah janjimu kepada Tuhan atas negaramu? Terima kasih ya Tuhan atas negara yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami berjanji melihat negara kami sebagai alat Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu dan menjadi saksi sebagai anak-anak-Mu dan sebagai warga negara yang baik. Tuhan memberikan kepercayaan kepadamu sebagai sahabatnya di dunia ini untuk melakukan apa yang berkenan kepadanya di tengah-tengah negaramu. Apa yang menjadi tanggung jawabmu? Kami berjanji ya Tuhan, melakukan tanggung jawab sebagai selaku warga gereja dan sebagai warga negara Indonesia. Warga negara dan sebagai warga negara Indonesia. Kita dikuatkan janji kita dengan bersama-sama kita angkat pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat 346. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya pernaunganmu, sabda Kristus sabda
Yesus kepada murid-murid dengan mengatakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami makan kami yang seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pergilah, tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuhan. Patuhlah kamu kepada negara ini, patuhlah kamu kepada Tuhan. Jadilah pemerintah yang takut akan Tuhan. Jadilah warga negara yang baik dan patuh menjalankan tanggung jawabmu. Untuk memampukan kamu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita telah berjalan dengan baik. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita masuk dalam saat teduh. Amin. Kita menyalami pendeta dan pertua kita dan diaken kita yang lebih dahulu menyalami kita dahulu kaum laki-laki. Dengan hormat dan tertib kami persilahkan.